keyakinan dalam pikiran. Pernahkah Anda mendengar tentang belief system? Landasan keyakinan dalam pikiran kita. Hati-hati dengan apa yang Anda percayai, karena itu akan menjadi keyakinan dalam pikiran Anda. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dikatakan gini, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Apa sih belief system? Belief system adalah landasan keyakinan dalam pikiran yang melatar belakangi seseorang bersikap atau berperilaku. Kebenaran yang kita yakini dalam pikiran kita. Keyakinan dalam pikiran kita perlu diperbaharui. Roma 12 ayat yang kedua berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembentukan belief system di setiap tahap umur berbeda. Pada anak-anak usia 0-7 tahun, orang tua dan lingkungan berpengaruh sangat besar terhadap belief yang ditanam dalam pikiran anak. Kemudian usia 7-14 tahun, anak akan mengadopsi belief dari orang yang ia kagumi atau dia sayangi. Kemudian usia 14-21 tahun, anak belajar dan mengadopsi belief dari teman-temannya, berinteraksi dengan orang dewasa selain orang tuanya, televisi, internet, koran, majalah, dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini dari mana sumber belief system kita sebagai orang percaya? Roma 10 ayat 17 berkata gini, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dalam Matius 6 ayat 22 dikatakan begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jangan beri matamu dan telingamu untuk hal-hal yang melemahkan imanmu. Set your belief in the word. Tutup telinga kita kepada dunia dan dengarkan suara Allah. Efesus 4 ayat 29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Mazmur 1 ayat 1 berkata gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yohanes 8 ayat 44 berkata, iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jangan biarkan iblis meracuni pikiran kita dan membuat kita mempercayai yang salah. Roma 1, Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Katakan amin. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lukas 1 ayat 37, saat keadaanmu terjepit, baca ini keras-keras, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu. Tuhan sanggup bekerja melampaui pemikiran manusia. Jalan Tuhan itu nggak bisa kita pikirkan, tapi Tuhan sanggup menyediakan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Ambil waktu untuk tetap berdoa, bersyukur, terus berusaha, dan jangan menyerah. Mari kita baca sama-sama lagi Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Dikatakan dalam Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Saat keadaan kita terjepit dan keadaan serba sedikit, ayo kuatkan hatimu dengan membaca ayat ini. Percayalah bahwa di dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ambil waktu, dengar firman Tuhan dan perkatakan. Terus bersyukur, katakan aku percaya. Terima kasih Tuhan. Baca Mazmur 41, doa minta penyembuhan. Dikatakan berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Kemudian ayat kedua bilang gini, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ayat yang ketiga, bagi Anda yang sakit, deklarasi sama-sama. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Katakan terima kasih Tuhan, aku percaya Engkau akan membantu aku di ranjangku waktu sakit. Bahkan di tempat tidurku, Engkau akan memulihkan aku dari sakitku. Jangan putus asa. Bangun belief sistem kita. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Biar kiranya Tuhan kami boleh menanamkan kebenaran firman-Mu menjadi landasan kebenaran dalam pikiran kami. Sehingga kami menghidupi kebenaran. Iman kami dibangun Tuhan. Tuhan tolong beri kami hati yang bijaksana. Agar kiranya Tuhan kami boleh terus kuat dan semangat menjalani hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.